Jika video ini tembus 1000 like, admin akan mengadakan giveaway uang 300.000 buat 3 orang pemenang. Syarat ikut giveaway: yang pertama, like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Kang Untung. Yang ketiga, share video ini di WA ataupun di media sosial kalian. Yang keempat, tulis pendapat positif tentang channel Kang Untung. Yang kelima, tinggalkan nomor HP ataupun nomor WA kalian di kolom komentar. 3 orang pemenang akan saya undi jika video ini sudah tembus 1000 like. Pinjaman 524.000 cair lagi guys. Di aplikasi pinjaman online terbaru, syarat hanya menggunakan KTP saja, tanpa slip gaji, tanpa NPWP. Bahkan aplikasi ini sudah terbukti benar-benar memberikan pinjaman. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi ini dan cara pengajuan pinjaman agar cepat disetujui. Oke, sebelum lanjut ke video kali ini, seperti yang biasa, bagi kalian yang baru nongkrong di channel Kang Untung, silakan bisa subscribe dan bisa mengaktifkan loncengnya, agar nantinya kalau saya update informasi seputaran aplikasi pinjaman online terbaru, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan simak video ini sampai akhir agar nanti kalian tidak gagal paham bagaimana cara mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol, agar data kalian bisa langsung direspon oleh pihak analis. Dan untuk informasi yang admin dapatkan mengenai aplikasi yang ingin saya bagikan ini, saat ini belum terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, bisa dibilang ini adalah aplikasi pinjol ilegal karena aplikasinya saat ini belum terdaftar ya teman-teman di OJK. Nah, tidak perlu lama-lama lagi, di sini saya akan menjelaskan cara pengajuan pinjaman dan produk-produk pinjaman di aplikasi ini. Dan buat kalian semua yang ingin mendownload aplikasinya, silakan nanti untuk link aplikasinya sudah saya sediakan di deskripsi video. Oke guys, siapa yang sudah pernah menggunakan aplikasi yang bernama Seawit? Ya, aplikasi Seawit adalah aplikasi pinjaman online terbaru dan baru saja rilis pada tahun 2021. Ya, aplikasi ini sudah banyak orang menggunakan, hampir 5.000 lebih pengguna ataupun nasabah dari aplikasi Seawit ini. Ya, karena selain proses pencairan pinjaman yang sangat mudah, persyaratan pinjaman pun lumayan cukup nggak ribet ya teman-teman. Dalam arti syarat pinjaman hanya menggunakan KTP saja. Nah, jika kalian pengguna baru dari aplikasi Seawit ini, pengguna baru akan mendapatkan limit pinjaman 2 juta rupiah. Ya, adapun tenor-tenor pinjaman ataupun jangka waktu pinjaman di sini 95 hari. Untuk jumlah yang akan kalian terima jika kalian mengajukan pinjaman senilai 2 juta rupiah dengan suku bunga 0,8%. Nah, di sini jadi jika Anda mengajukan pinjaman 2 juta, jumlah yang akan kalian terima ini 1.896.000 rupiah. Nah, di sini tapi saya tidak menyarankan kalian ataupun kalian mengajukan pinjaman di aplikasi ini ya. Tapi untuk link aplikasinya, jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang aplikasinya, silakan nanti teman-teman bisa cek linknya di deskripsi video. Ya, cara-cara pengajuan di aplikasi ini sebenarnya sangat mudah ya. Persyaratannya ini hanya menggunakan KTP saja. Bagi para pengguna di sini, kalian harus jangan asal-asalan ya. Dalam arti jangan terburu-buru untuk pengajuan di aplikasi ini. Oke, di sini kita disuruh untuk pengisian informasi pribadi, pengisian informasi kontak, informasi KTP, verifikasi wajah, dan informasi kartu bank. Ya, 5 poin ini kalian harus isi dengan lengkap. Dan pengguna baru agar pinjamannya ini cepat di ACC, saran admin sih ajukan pinjaman di jam kerja. Ya, di jam 9, di jam 10, ataupun jam 11 siang.
Nah, limit pinjaman biasanya masih komplit ya, ataupun masih ada. Nah, untuk pengisian informasi pribadi seperti biasa di sini kita disuruh untuk pengisian jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan pendapatan bulanan. Untuk pengisian pendapatan bulanan usahakan yang jangan terlalu tinggi ya, yang wajar-wajar saja, misal di bawah 2 juta ke bawah ataupun 3 juta ke bawah ya. Jadi jangan asal-asalan ya, dalam arti pinjaman kalian ini meminjam 2 juta rupiah, sedangkan gaji kalian Anda isi 10 juta ke 1 bulannya. Ini sudah tidak masuk di akal ataupun sudah tidak masuk logika ya. Nah, mungkin pinjaman kalian akan susah untuk tembus ataupun di ACC. Nah, seperti biasa untuk pengisian alamat tempat tinggal, pengisian alamat email, untuk pengisian informasi perusahaan kalian. Untuk pengisian informasi perusahaan di sini kita disuruh untuk pengisian jenis pekerjaan. Untuk jenis pekerjaan di sini ada wirausaha, karyawan BUMN. Nah, silakan harus diisi ya. Silakan. Nah, di sini pokoknya harus diisi semua ya, teman-teman ya. Nah, jika kalian sudah pengisian informasi pribadi, langkah yang kedua di sini kita disuruh untuk pengisian informasi kontak. Ya, untuk pengisian informasi kontak ataupun kondar. Untuk pengisian kondar ataupun kontak darurat. Nah, di sini untuk pengisian kontak darurat ada 3 kondar. Ya. Apakah nanti ini akan dihubungi oleh pihak CS ataupun pihak analis? Ya, tanpa telepon kondar. Tapi apa salahnya jika kalian isi pengisian kontak darurat ini harus aktif ya. Tidak semua ya teman-teman ya, tidak semua akan dihubungi, tapi usahakan salah satu harus aktif untuk pengisian kontak darurat ya, untuk berjaga-jaga ya teman-teman ya, agar saat pihak CS menghubungi ini tidak kosong. Jadi dalam arti tidak ada yang aktif untuk pengisian informasi kontak darurat. Nah, untuk pengisian informasi pribadi, informasi kontak, dan yang ketiga untuk pengisian informasi KTP. Ya, seperti biasa ya, pengambilan foto KTP. Nah, jika kalian mengambilkan foto KTP ini dan saat pengambilan foto KTP kalian disuruh untuk berulang-ulang biasanya. Jadi, jika KTP ataupun pengambilan foto KTP kalian ini mungkin kurang jelas, nanti kalian akan disuruh mengulang kembali. Jadi usahakan ya. Pokoknya usahakan semaksimal mungkin, sejelas mungkin, dan ya harus jelas karena ini akan mempengaruhi pinjaman kalian. Nah, ya kayak saya ini kayak sales ya teman-teman ya, menjelaskan cara-cara pengajuan di aplikasi pinjol ya. Tapi tidak apa-apa, di sini emang channel ini khusus bagi kalian para pinjol lovers yang ingin mencari informasi seputaran aplikasi pinjaman online terbaru, entah itu aplikasi yang ilegal maupun yang legal. Oke, lanjut. Nah, setelah kalian pengambilan foto KTP, nama, nomor KTP ya, ini usahakan kalian harus sebelum lanjut ke tahap keempat, kalian harus periksa kembali untuk pengisian nama, nomor KTP ini harus sama, harus sinkron dengan yang ada di KTP kalian. Jadi jika salah satu angka saja, ini otomatis pinjaman tidak akan di ACC, dalam arti akan auto. Jadi usahakan ya, kalian harus koreksi terlebih dahulu apa yang salah, jangan asal-asal pengajuan. Ini akan membuat pinjaman kalian akan sia-sia saja. Oke guys, untuk pengisian informasi wajah ya, seperti biasa ya, untuk informasi wajah kita disuruh untuk kedip-kedip mata, geleng-geleng kepala, pasti sudah paham ya. Dan yang terakhir untuk pengisian informasi kartu bank, dalam arti pengisian masukkan nomor rekening kalian ya, untuk jika di ACC nanti uang bisa langsung masuk ke rekening bank kalian. Dan apakah aplikasi ini bisa beda rekening? Ya, untuk setahu admin sih, aplikasinya ini tidak bisa beda rekening, dalam arti kalian harus menggunakan rekening sendiri untuk pengajuan pinjaman. Oke, silakan bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang aplikasinya, silakan nanti bisa cek linknya di deskripsi, dan cara-cara pengajuan sudah lebih detail di aplikasinya. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa admin sampaikan mengenai aplikasi pinjaman yang baru saja rilis, dan syarat pinjaman hanya menggunakan KTP saja. Dan buat kalian semua para pinjol lovers, ingat, jika kalian bukan para pemain dan paham tentang aplikasi pinjol ilegal, sebaiknya kalian jangan
sekali-kali mengajukan di aplikasi tersebut. Ya, sudah paham lah ya ciri-ciri pinjol ilegal dan apa resiko jika kalian gagal bayar di aplikasi pinjol ilegal. Nah, silakan bagi kalian yang ingin bertanya tentang cara-cara pengajuan, dan ya mungkin buat kalian yang sering autol, sering ditolak saat pengajuan pinjaman, silakan nanti kalian bisa sharing-sharing, bisa berkomentar di bawah ini. Terima kasih buat teman-temanku semua yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.